أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidrukum fil masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 Masehi bersama dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fahrul Razi Amaci dan sholat asar akan diimami oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masabul Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk keterlibatan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تشهد صفوف من تمام الصلاة luruskan dapatkan som. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun wala a'budu ma ta'budun wa la lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمنا. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمنا. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمه الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyatul futuh wal fuhum fid din anna Allah yarzuquna fahma fi kalami wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluna minal muttabi'ina li syari'ati wal muhtadina bihadihi wal mutamassikina bi sunnatihi wa yahdiyana auladana hibbana wa man hadara majlisana ila siratillahi mustaqim alladzi daraja ali aslafuna salihun wa aba'una tahir wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الصالحين ثم إلى روح سيدنا المحاجي إلى الله أحمد وعيسى وسيدنا المقدم محمد بن البعلاوي ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد حداد وصول مفورم وخصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله محمد بن عبد الله حبشي ومع الكتاب شيخ يحيى أمن وشارع السيد علوي بن عباس المالك المكنسني سيد علي بن عبد الله حبشي بعلوي بأحمد بحسين بصالح بن حسين حميد بحمد بن حكاب
وأبو بكر بن حسكاب أبويا شيخ محمد بن علوي بن عباس المالك المكين السني والوالد صد مساكتنا نم بمساكتكم سازيم وصالح وصد محمد بن علوي بشاب وصول مغفور مجامع مشيمة الأمزة ومحبين خصوصا على الذين يقيمون ويصلون ويخدمون ويعلمون في هذا المسجد ووصول مغفورهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما أنا وسلف الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات yang kami hormati, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita selalu di dalam penjagaan Allah, selalu kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita membiasakan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita berusaha untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah sampai saat ini, sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan daripada karunia-karunia-Nya, daripada nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Allah,
dalam keadaan baik, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tadi melaksanakan solat asar berjamaah, dilanjutkan dengan kajian agama atau majlis ta'lim, fa insyaallah tiada lain harapan kita semua, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini, daripada masjid ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa, bermunajat melalui majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita, dijaga keluarga kita dari segala macam musibah yang menimpa keluarga kita, musibah yang menimpa harta kita, musibah yang menimpa agama kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang mudah, dan mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa afiya, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa, marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, penolong kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib uzna qalbi fi dunya wal akhirah. Allahumma azhib uzna qalbi fi dunya wal akhirah. Allahumma azhib uzna qalbi fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan berkat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirah, yang kita dikenal oleh Rasulullah, yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wal hadirat, hafizakumullah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, yang dikarang oleh Syekh Yahya Aman, yang disyarahi oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makin Hasani rahimahumullah ta'ala, wa nafa'anna Allah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyakhina fi darin, amin. Yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, yakni masih menjelaskan bab at-tarhibu min lubsil harir lirrijal idza lam yakun bihim hikkah wa min at-takhattumi bidzahab. Jadi kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, yaitu masih menjelaskan tentang ancaman bagi seseorang laki-laki memakai sutra. Idza lam yakun bihi hikak, apabila tidak ada penyakit gatal, diharamkan bagi seorang laki-laki. Wa minat takhattumi bidzahab, begitu juga memakai cincin dari emas. Jadi, alhamdulillah wa syukurillah, pada dua pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan sedikit tentang penjelasan bagaimana sumber daripada hukum dilarangnya kita menggunakan harir. Jadi kemarin sudah kita jelaskan ada dalil di dalam surah, kalau masih ingat kemarin kita jelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 23, boleh sama-sama kita cek di dalam surah Al-Hajj ayat 23 yang menjadikan dalil keharaman kita menggunakan sutra.
keharaman kita menggunakan sutra di dalam surah Al-Hajj ayat 23. Disebutkan di dalam surah Al-Hajj tersebut walibasuhum fiha harir. Jadi penggalan ayat yang terakhirnya. Kemarin sudah kita bahas ayat yang awalnya. Jadi itu penggalan. Jadi penggalan ayat terakhir itulah yang menjadikan dalil keharaman kita memakai sutra. Walibasuhum fiha harir. Adapun ayatnya yang dari awal kemarin sudah kita bacakan. Dari ayat awalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu' wa libasuhum fiha harir. Nah, penggalan ayat yang terakhirnya. Apa artinya? Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka fiha di dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah sutra. Jadi arti walibasum fiha harir dan pakaian mereka ini siapa? Penduduk ahli surga. Itu pakaiannya di surga nanti apa? Harir, memakai sutra. Makanya kalau kita di dunia ini tidak pantas bagi kita untuk memakai sutra bagi kaum laki-laki. Kenapa? Karena kelak di akhirat mereka itu akan dipakaikan dengan pakaian yang terhormat yang terbuat dari sutra. Walibasum fiha harir. Nah, terus itu ayatnya. Sekarang kita baca daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan kan ayatnya. Sekarang dalilnya apa? Dalil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaih. Nah, ini dalil dari hadis Nabi. Kemarin sudah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj tadi ayat 23. Selanjutnya dalil melalui hadis Nabi. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang termasuk khulafaur rasyidin yang kedua. Sayyidina Umar bin Khattab khulafaur rasyidin yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir, kata Rasulullah, jangan kamu memakai sutra, memakai pakaian sutra. Fa innahu, maka kata Rasulullah, maka sesungguhnya sutra tersebut man labisahu fid dunya, maka barang siapa yang memakainya di dunia sekarang, maksudnya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, mereka tidak akan memakainya sutra itu fil akhirah, di akhirat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau disebutkan muttafaqun alaih berarti dua riwayat. Yang meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau sikap rawahul Bukhari atau rawahu Muslim berarti satu-satu. Tapi kalau muttafaqun alaih dua riwayat berarti. Riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini sahihnya lebih dikuatkan karena siapa yang meriwayatkannya? Dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini intinya ketika seseorang yang dia memakai sutra di dunia, kelak di akhirat dia tidak akan dipakaikan sutra lagi. Tidak akan dipakaikan sutra lagi. Kenapa? Karena dia sudah menggunakannya sutra tersebut di dunia. Di dalam syarahnya ini dia jelaskan wa mislahu ma ruqiba minhu wa min ghairihi. Jadi sutra ini kemarin kita sudah sebutkan. Jadi sutra ini kan berasal dari apa? Dari al-mustakhraju minad dud mutlaqan. Sutra itu berasal dari apa? Dari dud, dari ulat, dari ulat yang dia mengeluarkan semacam benang-benang semacam itu. Benang akhirnya digabungkan menjadilah sebuah kain yang berharga nilainya.
ya, yang berharga. Terus juga kemarin kita sebutkan bahwasanya keharaman harir ini, diharamkan harir bagi seorang laki-laki yang baligh. Ingat kemarin kita jelaskan, bagi seorang laki-laki yang baligh. Adapun kalau seorang laki-laki yang belum baligh dibolehkan. Tapi ingat, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kalau seandainya kita untuk membiasakan diri dia, jangan sampai dia terbiasa. Karena sudah kecil, sudah maki, akhirnya terbiasa. Mentang-mentang Islam itu tidak diharamkan sebelum baligh, kita pakaikan. Nah, takutnya dia terbiasa menggunakannya. Jadi bagi laki-laki yang belum baligh dibolehkan. Nah, terus kemarin kita sebutkan bahwasanya menggunakan harir baik tempat wa kadzalika julusum, duduknya menggunakan harir, atau bersandar daripada bahannya dari harir, dari sutra. Tempat duduk dari harir tidak boleh. Terus sandarannya terbuat dari harir atau sutra tidak boleh. Atau memakai pakaian yang dari sutra tidak boleh. Dan apapun sejenisnya disebutkan harir, sutra, apapun sejenisnya ma'ruqiba minhu, atau yang dicampur. Ada harirnya, sutranya dicampur dengan bahan-bahan yang lain, campuran, tidak boleh juga. Jadi walaupun harir yang murni sutra yang murni, apalagi tidak boleh. Atau yang dicampur sehingga tidak murni, tetap tidak boleh juga. Ma'ruqiba minhu, apa yang telah dicampur. Wa min ghairihi, dan dari selainnya, selain dari yang memang dia sejenis daripada sutra. Wal harir arsar, dan harir itu lebih banyak, lebih dominan daripada bahan-bahan yang lain. Ada lagi jenis wal harir al khaz, sejenis daripada sutra, al khaz namanya. Itu juga tidak boleh digunakan. Jadi ingat, tidak boleh kita memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik sutranya 100% ataupun bercampur dengan sutra atau kain-kain yang lain, atau lagi yang lebih dominan, sutranya lebih dominan dari bahan-bahan yang lain. Wa qauluhu fa innahu man labisa fid dunya. Jadi di dalam hadis ini kan jelas tidak boleh kita memakai sutra, memakai bahan yang terbuat dari sutra. Nah, kalau seandainya kita memakai sutra itu di dunia, tapi dengan syarat keharaman ini, dengan syarat ma'al ilm, dia itu sudah tahu. Berbeda dengan wong yang tidak tahu. Wong yang tidak tahu tidak menjadi keharaman bagi dia, tidak berdosa. Kalau dia belum tahu, tapi kalau dia sudah tahu, tinjuk tahu ini haram, tidak boleh maki lagi, masih nak maki, barulah berlaku hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia belum tahu, dia maki karena berdasarkan tidak tahu, tidak menjadikan keharaman bagi dia dan tidak berdosa bagi dia. Tapi kalau dia tahu, maka hukumnya haram. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini, fa innahu man labisa fid dunya, kalau dia menggunakan hari itu di dunia disertai dengan dia tahu, tapi masih dia menggunakan harir tadi, maka itulah haram bagi dia memakainya di akhirat. Wa anna saubal malbus kadzalik wa ta'ammada al-labs, dan sesungguhnya pakaian yang dipakai itu wa ta'ammada al-labs, dan sekalipun dia baru berniat ingin menggunakan, itu juga tak boleh, dia dilarang. Jadi kalau dia berniat wa ta'ammad, berniat untuk memakai, berniat untuk memakai itu pun dilarang, tidak boleh berniat padahal, tapi dia tahu itu kan haram, tapi dia ada niat kepengen untuk memakainya, ada niat, itu juga tidak boleh. Ngapa? Karena dia tahu keharamannya, dia tahu, tapi dia berniat keras, aku pengen juga nak makai. Padahal kan tidak boleh. Seperti kalau kita minum minuman keras kan tidak boleh, tapi aku pengen nak minumnya kan tidak boleh. Ngapa? Karena kan kita sudah tahu ini kan suatu barang yang terlarang, barang yang haram, jangan dicoba-coba. Nah ingat, dan prinsipnya sesuatu yang diharamkan oleh syariat pasti ada mudaratnya, pasti ada yang bahayanya, ada hikmahnya. Jadi sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat
pasti akan mengandung bernilai suatu manfaat bagi kita. Tapi kalau mudarat pasti akan mendatangkan kebahayaan. Jangan kita coba-coba, apalagi kalau kita sudah tahu, jangan. Ya, maka dosa yang lebih tahu bahkan lebih besar daripada dosa orang yang tidak tahu. Kita sudah tahu tapi kita melakukan, lebih besar lagi dosanya daripada seseorang yang dia tidak tahu. Makanya falam yatub minhu, kalau seandainya wong ini tadi dia memakai pakaian sutra, ya, di dunia memakai pakaian sutra, ya, ada yang berniat tadi sengaja menggunakan, ya, berniat sengaja dia menggunakan pakaian sutra tadi, dia tadi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, tidak bertobat, disertai dengan ada pakaian yang lain. Sebenarnya masih banyak pakaian dia yang lain atau bahan-bahan yang lain, illa kecuali kemarin sudah kita sebutkan dibolehkan, ya, ada hadis berikutnya. Ada bahan-bahan yang lain tapi dia masih maksudkan untuk pakaian sutra, pakailah di selama dunia pakai. Makanya kage wong yang seperti ini sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti inilah yang kelak di akhirat tidak akan dia memakai sutra di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau seandainya misal ternyata dia memakai sutra selama dunia, terus di akhir usia dia bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dia, maka ada kemungkinan bukan ada kemungkinan dia karena taubatnya dia di dunia tadi, Pak, insyaallah mudah-mudahan di akhirat tetap nanti dipakaikan harir sutra kelak di akhirat. Ini bagi orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sudah maki dan kita tidak tahu, kadang bahan-bahannya kain sarung, ada kain sarung yang dia terbuat dari sutra. Nah, kita nak hati-hati. Tanyakan bahannya dari apa. Kalau memang kain sarung itu yang terbuat dari kain sutra, selama ini kemaki, jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Kalau untuk kita yang laki-laki, pakaikan untuk perempuan boleh. Kenapa? Kalau kita sudah maki, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dengan tobatnya kita, Pak, insyaallah kelak di akhirat itu akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala harir sutra kelak di akhirat. Itu hadis yang pertama. Terus hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alu fi yaminihi wa zahaban faj'alu fi shimalihi summa qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini sudah kita bacakan, sudah kita sampaikan di permulaan kemarin. Terus kita mengulang lagi. Ada riwayat lagi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali, ada sahabat Rasulullah SAW bernama Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, aku pernah melihat Rasulullah SAW akhadha hariran. Rasulullah itu ngembek harir, ngembek sutra. Faja'ala fi yaminihi, ngembek sutra dengan tangan kanannya. Jadi Rasulullah suatu hari dilihat oleh Sayyidina Ali, Rasulullah ngembek sutra di tangan kanannya, tangan kanan ngembek sutra. Wa zahaban faja'alu fi shimali, dan ngembek emas, ngembek emas di tangan kirinya. Tangan kanannya sutra, tangan kirinya emas. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW ngomong, inna hadzaini, sesungguhnya dua benda ini, kata Rasulullah SAW, haramun, haram, ala dzukuri ummati, atas umatku yang laki-laki. Ala dzukuri ummati, atas umatku yang laki-laki. Jadi dua benda ini, sutra dan emas, haram digunakan bagi siapa? Bagi umatku dari golongan laki-laki. Maka di dalam syarahnya disebut, lam akhadha harin fajal fi shimali ta'liman bi fi'li. Jadi Rasulullah itu memberikan pelajaran sampai mempraktekkan. Jadi kalau ngenjuk pelajaran sampai mempraktekkan ini berarti lebih nasihat itu lebih menekankan. Misal kalau ada orang ngomong dengan praktekan beda. Dia ngomong, tapi kalau sudah ngomong tadi dibarengi dengan bahasa kita. Nah, dua benda ini bahasa kita. Dua benda ini kalau seandainya kita ngomong sutra dan harir, sutra itu haram, emas itu haram, bendanya dak kati, kan dengerin kan biasa-biasa. Tapi kalau sudah
memegang, nah ini sutra dan ini emas Nah, dua benda ini haram. Berarti itu memberikan apa? Penekanan. Berbeda kalau misalnya Rasulullah ngomong sutra itu haram, emas itu haram, ya tetap haram, berlaku hukumnya haram, tapi tidak ada penekanan. Makanya di sini Rasulullah disebutkan di dalam syarat takliman bi fi'li, sebagai terbiah mendidik dengan perbuatan langsung. Artinya apa? Lebih menekankan, menunjukkan nian bahwasanya keharaman ini lebih jelas, lebih ditekankan lagi. Artinya kita jangan coba-coba. Kalau sudah Rasulullah sudah megang nian, tangan kanan sutra, tangan kiri sudah emas, dua benda ini haram untuk kita menggunakannya. Inna hadzani haram. Jadi ada dua kalimat tadi, inna hadz, dua benda ini haram, maksudnya untuk mempergunakannya. Asal hukumnya tidak haram. Sutra tidak haram, emas tidak haram, tapi menggunakannya haram. Adapun kalau berjual beli tidak jadi masalah. Berjual beli, transaksi jual beli emas boleh. Nyimpan emas untuk dijual boleh. Iya. Sutra tadi berjual beli, kita berdagang jual sutra boleh. Ini nih menggunakannya haram. Istakmalalahuma, menggunakannya, istakmalihuma, menggunakan keduanya hukumnya haram. Haramnya juga bagi siapa? Bagi laki-laki. Izla takhlif izla bi fi'li wa qaulu dzukur ummati. Jadi haram bagi umatku golongan laki-laki yang tadi al-balighin, yang sudah baligh, illa mastusniya, kecuali. Nah, ini kecuali. Siapa yang boleh menggunakannya? Terkecuali kalibasil haril lihikkati au jarab, seperti orang yang dia punya penyakit gatal-gatal atau kurap atau kudis lah, yang menjadikan dia tak pacak pakai bahan yang lain, sehingga dia boleh pakai sutra tadi. Nah, jadi ada pengecualian, ada rukhsah, ada keringanan. Jadi keharamannya di sini tidak secara seluruhnya dikecualikan. Jadi misal seandainya ada seorang laki-laki tadi kan secara umum haram, tapi pengecualian bagi yang dia ada penyakit, ya penyakit seperti penyakit gatal, atau dia tadi ada penyakit kurap yang dia tadi tak pacak sama sekali nian, kalau pakai bahan lain pokoknya gatal ya. Jadi terpaksalah dia harus menggunakan bahan dari sutra. Ngapa? Karena sutra ini kan lembut, bahannya lah lembut, tidak menjadikan seorang itu gatal. Nah, maka boleh bagi seorang yang ini tadi, yang dia punya penyakit gatal atau kurap. Atau harbun la yakum fi ghairu, atau misal ini dulu terjadi apabila berperang. Ya berperang, dia tak bisa melakukan tadi, ada siasat dengan menggunakan pakaian yang haril tadi, tidak masalah. Atau ka'anfid dhahab wal ummalati minhu, atau seseorang yang mengganti hidungnya terbuat dari emas. Hidung ada suatu operasi penyakit, digantilah hidungnya terbuat dari emas. Wal ummalah minhu, atau ujung jari yang terbuat dari emas, misal ada penyakit, ya ada penyakit. Wa tahliyatul mushaf wa ghairi zalik, dan selain daripada itu yang telah disebut di dalam kitab fikih. Lagi ada dibahas lagi di dalam kitab fikih secara mendetil. Kenapa alasan mereka diperbolehkannya untuk menggunakan harir tadi? Yang jelas yang kita pahami di sini, jadi intinya kita tidak boleh menggunakan harir dan emas bagi seorang laki-laki, terkecuali bagi orang-orang yang tadi yang kita sebutkan tadi, bagi orang yang dia ada penyakit, atau seorang yang tadi yang kita sebutkan tadi, boleh dia menggunakan hidungnya tadi. Ingat dengan syarat ada penyakit tadi, dengan syarat ada penyakit. Selanjutnya hadis yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir li hikkatin kanat bihima muttafaqun alaih. Jadi hadis yang terakhirnya diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meringankan, memberikan keringanan bagi siapa? Sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Lizubair wa Abdurrahman bin Auf. Jadi ada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Siapa? Sayyidina Zubair. Zubair, dan sikok lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dua sahabat ini. Yang pertama Sayyidina Zubair, yang kedua Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Kedua ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW memakai sutra pada saat itu. Kenapa? Lihikkatin kanat bihima, karena kedua sahabat Rasulullah ini ada penyakit tadi, penyakit yang gatal yang mengenai daripada tubuhnya dua sahabat ini, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi dua sahabat ini dia mengeluhkan sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini tidak paca, aku ini punya penyakit gatal ini, penyakit gatal di badan aku ini, sehingga aku ini kalau makin yang lain tidak paca, harus makin menggunakan bahan sutra. Kalau seandainya bahan sutra ini aku tidak apa-apa. Nah, maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk sahabat Rasulullah ini, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka dari hadis inilah, dari hadis ini yang menjadikan sampai sekarang diperbolehkan. Karena kenapa? Karena di zaman Rasulullah sudah terjadi seperti itu. Siapa? Terjadi kepada sahabat Rasulullah, Sayyidina Zubair bin Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Nah, di dalam syarahnya ini disebutkan, jadi hukum Islam itu hukum syari sahal. Jadi hukum Islam itu mudah nian, hukum Islam itu mudah sahal nian, Kenapa? Karena di dalamnya terkadang sesuatu yang asalnya haram pacak berubah menjadi diperbolehkan. Nah, Islam tadi dengan melihat situasi dan kondisi, hebat Islam. Maka Islam luar biasa, agama yang sempurna, agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Sudah mudah tapi dipermudah lagi. Ya, sudah mudah, luar biasa. Islam itu sudah mempermudah kita, jangan dipermudahkan lagi. Jadi hukum yang asalnya tadi haram bisa dibolehkan, maka itulah dirukhsahkan tadi, diperbolehkan. Tapi dengan uzur, dengan syarat uzur, ada uzurnya yang menjadikan tadi yang asalnya haram jadi boleh, dengan syarat dengan adanya uzur. Seperti tadi haram memakai sutra, tapi dengan syarat kalau dia ada uzur, misalnya sakit, barulah berlaku hukumnya boleh. Kalau dah kati uzur tetap tidak boleh uzur, karena ada uzur. Ma'akiyami sabab li hukmil asli. Jadi tadi boleh kita uzur tadi dengan disertai kita melakukannya tadi dengan sebab ada uzurnya tadi. Karena asalnya tidak boleh memakai sutra. Ngapa tidak boleh? Disebutkan karena menunjukkan kalau memakai sutra itu khayala, itu pakaian yang berbanggo-banggo. Kalau sutra itu kan pakaian yang besar lah, pakaian yang besar, sehingga kalau makainya dia menjadikan kebanggaan bagi dia, sombong. Sedangkan kita tidak boleh kita berlaku sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan congkak angku. Kenapa? Nah, orang yang menggunakan pakaian sutra, karena sutra ini kan pakaian kain yang luar biasa, termasuk kain yang lebih mahal, termahal di dunia ini kain sutra, kain yang lebih bagus, maka yang makainya kadang ada sifat rasa sombong. Maka kita, kalau bagi kita tidak boleh menggunakan dari ngapot, ditakutkan sombong untuk kita menggunakan bermewah-mewahan. Kadang orang makai itu menunjukkan dirinya hebat lah, itulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan juga ditakutkan menyerupai daripada orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir banyak menggunakan ini. Nah, kita orang Islam jangan tasyabbuh dengan orang-orang yang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Orang yang tasyabbuh, yang meniru daripada orang kafir, maka dia dari golongan orang kafir tersebut. Man tasyabbaha min qaumin fa huwa minhum. Kalau seandainya seorang itu meniru apa yang dilakukan di luar Islam, meniru orang kafir, maka ditakutkan dia dari golongan mereka. Itu yang kita takutkan. Kalau kita menggunakan pakaian tadi, ditakutkan kita tergolongan dari mereka. Ya, kalau sudah golongan mereka, waliyazubillah, maka Allah tidak akan meridhoi daripada kehidupan kita. Jadi inilah, jadi kenapa alasan kita diharamkan untuk menggunakan daripada pakaian harir yang terbuat dari harir sutra, karena pakaian tersebut menjadikan seorang menjadi berbanggoh diri, menjadikan seorang jadi sombong. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Dan juga Allah melarang kita karena itu pakaian kebesaran kelak kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selama dia nahan gitu, sabar dulu, sabar gitu nih. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tak boleh, sudah sabar. Sabar kita kepada tentuan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, inilah bagi orang-orang yang sabar dari dunia, insyaallah dia akan mendapatkan peruntungan di akhirat, barulah akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakaikan pakaian sutra tadi kelak di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini akan menjadikan manfaat bagi kita. Insyaallah mudah-mudahan akan memberikan daripada wasilah bagi kita, menambah daripada ilmu pengetahuan kita, sehingga menjadikan kita makin hari makin kita tahu sesuatu apa-apa yang dilarang oleh Allah di dalam agama kita. Insyaallah mudah-mudahan makin kita tahu, semakin kita hati-hati di dalam kita berbuat. Makanya perlu kita ilmu tadi kita perlu, sehingga kita tahu melangkah tidak boleh kita masing-masing melangkah kecuali berdasarkan ilmu yang telah diatur di dalam syariat kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu bermanfaat, ilmu yang selalu mengarahkan diri kita, selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan kita agar senantiasa kita menjauhi dari setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ahdina bihudak waj'alna ma yasar fi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa an barakasak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.